Hai semua, jadi hari ini aku akan memperkenalkan apa itu aplikasi Mayop. Aplikasi Mayop sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Aplikasi Mayop sendiri mempunyai kepanjangan Mind Your Own Business. Jika kita membuka aplikasi Mayop, maka akan ada 5 tampilan yang muncul, yaitu Open, Create, Explore, What's New, and Excite. Yang akan kita lakukan pertama untuk memulai melakukan aplikasi Mayop, maka kita menekan tombol create. Terus di sini ada introduction-nya, kita skip aja, kita next. Terus di sini ada serial number, company name, ABN, address, phone number, fax number, email, dan yang akan kita isi. Serial number-nya kita skip, company name-nya kita isi sesuai dengan transaksi yang akan kita kerjakan. Di sini bertuliskan nama perusahaannya PT Tirtaro. Kita ketik PT Tirtaro, dan untuk alamannya kita lihat di sini Jalan Gagak Rimang nomor 2 Yogyakarta. Dan untuk phone numbernya kita lihat di sini, phone numbernya 0274 888 080 888 080. Dan untuk fax numbernya kita lihat di sini 0888 terus 7878 7777 7878 7777. Dan untuk emailnya kita lihat juga di sini tirta_ro@yahoo.com. Kita menggunakan Y yang kecil ya. Oke, ketika kita sudah masuk ke accounting information ini, maka saya akan menjelaskan beberapa hal dulu. Untuk current financial ini merupakan tahun berjalan, dan untuk last month ini merupakan bulan berakhir dari tahun keuangan, dan untuk conversion month ini merupakan bulan dimulainya sebuah transaksi, dan untuk number of accounting periods ini merupakan periode dalam akuntansi. Dan untuk current financial year-nya ini, maka kita akan melihat pada dokumen dulu, bahwa dokumen ini menunjukkan bahwa tahun ini tahun 2019, maka kita isi dengan angka 2019. Dan untuk last month of financial year, kita maka mengisi dengan angka dengan bulan Desember. Dan untuk conversion-nya ini kita selalu ngisi juga dengan Desember. Dan untuk periode ini periode 12 ya. Oke, kita next. Oke, next lagi. Yang akan kita pilih adalah I would like to build, karena kita akan mengisi sendiri data-data atau akun-akun dari Mayop ini. Oke, kita ubah dulu. Kita buat folder baru, terus kita tuliskan PT Tirtayo. Alasan kita untuk mengubahnya adalah agar mudah dicari ya. Oke, kita next. Kita command center ya. Dan kita sudah masuk ke tampilan untuk melakukan transaksi pada Mayop. Nah, ini merupakan tampilan saat kita telah membuat data file di Mayop. Di versi 18 ini ada 8 pilihan, yaitu ada accounts, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, di bagian accounts ada account list di saat kita ingin membuat daftar-daftar akun, kemudian ada record journal entry di saat kita ingin menginput jurnal umum atau jurnal penyesuaian, kemudian ada transaction journal di mana kumpulan jurnal-jurnal yang telah kita buat, dan ini ada di semua bagian ini kecuali di card file.
Nah, selanjutnya di banking ada spend money saat kita mengeluarkan uang, kemudian ada receive money saat kita menerima uang, dan reconcile account adalah di saat akhir periode. Biasanya kita merekonsiliasi kas kita pada bank. Kemudian di bagian sales yang biasa dipakai itu adalah enter sales, di mana kita menginput penjualan kita. Kemudian receive payment di saat kita menginput pelunasan piutang dari pelanggan kita. Dan selanjutnya saya skip ke purchase. Nah, purchase ini kebalikan dari sales. Jadi purchase itu di enter purchase kita melakukan kita menginput pembelian kita dan pay bills di saat kita ingin melunasi hutang kita kepada supplier. Dan saya skip langsung ke inventory. Nah, di inventory ini biasanya kita membuat list barang dagangan kita, kemudian ada ingest inventory itu di saat kita ingin menginput saldo persediaan barang dagangan kita. Dan yang terakhir adalah cart file, di mana kita ingin membuat data customer dan data supplier kita. Nah, setelah kita menginput data informasi perusahaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat daftar-daftar akun di account list. Nah, di bagian sini ada aset, ada liability, equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Jika kita ingin melihat semuanya, maka kita bisa lihat di accounts. Nah, kita akan mengedit di bagian aset terlebih dahulu, sesuai dengan informasi yang ada. Nah, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mari kita mengedit general check account. Jadi general check account ini bisa diubah menjadi cash in bank. Pastikan dulu account number-nya itu sama dengan informasi di sini. Di sini 1101. Kita ubah menjadi cash in bank. Nah, karena di sini saya ingin membuatnya terlihat rapi, maka kita akan membuat header account-nya. Di bagian aset ada dua akun yang bisa dipakai, yaitu yang tadi general check account dan ada trade debtors. Kita ubah menjadi akun receivable. Pastikan nomor akunnya benar. Di sini akun receivable 1201. Kemudian akun yang lain jika bisa kita hapus. Ini tidak bisa dihapus, oleh sebab itu kita ubah menjadi 9999. Begitu juga dengan selanjutnya, jika tidak bisa dihapus kita ubah menjadi 9998. Oke, setelah aset selesai, maka kita akan membuat di bagian liability atau hutang. Nah, yang bisa dipakai di sini adalah trade creditors, GST collected, GST paid. Trade creditors kita ubah menjadi account payable. Pastikan nomor akunnya itu sama. Dan kita akan mengisi saldo di setup balance.
Kemudian di bagian account opening balance, ini saldo awal. Nah, karena allowance for doubtful debt-nya ini dia di kredit, maka kita di bagian mengisi opening balance di bagian aset ini kita kasih minus atau dalam kurung. Nah, untuk account payable itu tidak di minus meskipun jadi kredit karena ini di bagian liability. Di bagian dia ini memang semua akun di sini bakalan di kredit. Nah, jika misalnya source-nya dia hutang tapi dia di debit, maka kita memberi dia minus. Nah, jika amount left to be allocated-nya sudah 0, berarti sudah seimbang. Saya akan menjelaskan cara mengubah text code menjadi PPN. Yang pertama kita klik list, lalu kita pilih text code, kemudian kita pilih DST, kita ubah DST menjadi PPN. Dan kita tulis pajak pertambahan nilai. Kemudian kita ganti DST menjadi add-in. Kemudian OK. Dan sekarang saya akan mengisi link account. Kita klik setup, lalu kita pilih link account, kita pilih sales account, kemudian kita centang I give discount for early payment. Kita isi dengan sales discount, lalu klik OK. Lalu kita ke setup lagi, klik link account lagi, dan kita buka podcast account. Kita centang I pay flag on podcast, itu kita isi dengan flag in. Kemudian kita centang lagi I take discount for early payment, kemudian kita isi dengan podcast discount, kemudian klik OK. Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Black. Sekarang saya akan membantu kalian cara membuat kartu piutang dan hutang. Pertama-tama kita pilih card file, kemudian card list, kemudian kita pilih new. Untuk kartu piutang kita pilih card tipenya customer. Destination-nya kita isi company karena Tirto adalah sebuah PT. Name-nya kita isi dengan PT Sinar Dunia. Card ID-nya kita isi customer 01. Location-nya kita pilih bill to karena bill to adalah alamat penagihan faktur. Alamatnya kita isi Jalan Magelang KM 5. Kotanya kita isi kota Sleman. State dan postcode-nya jika disalter tertera maka kita isi, jika tidak ada kita lewati. Selanjutnya country-nya kita isi dengan Indonesia. Untuk data yang di sebelah kanan, jika disalter tertera maka kita isi, jika tidak ada kita lewati saja. Selanjutnya kita ke selling detail. Untuk selling detail, spread text code dan text code-nya kita isi dengan PPN. Payment is due-nya ada beberapa pilihan, ada COD, ada pembayaran secara tunai. Prepaid adalah pembayaran dengan uang muka. In a given of day adalah pembayaran dengan termin. On day of the month adalah pembayaran dalam waktu bulan berjalan. Of day after EOM adalah pembayaran pada akhir bulan. Day of month after EOM adalah pembayaran satu hari setelah akhir bulan. Di sini kita pilih in a given of day karena ada termin. Discount day-nya kita isi 10 hari. Balance due day-nya kita isi 30 hari. Discount for early payment kita isi 2%.
monthly charge-nya for late payment kita isi 0% karena di soal tidak tertera berapa persen. Selanjutnya kita oke kan. Untuk customer selanjutnya kita isi dengan cara yang sama seperti PT sebelumnya. Di sini saya sudah membuat semua daftar kartu piutang. Selanjutnya saya akan membuat daftar kartu hutang. Untuk kartu hutang tipenya kita pilih supplier, destination-nya kita isi company, name-nya kita isi PT Advance, card ID-nya supplier 01, alamatnya kita isi Jalan Gandaria, kotanya kita isi Jakarta, country-nya Indonesia. Selanjutnya kita ke buying details, break export-nya dan exportnya tetap PPN, payment is due-nya kita isi in a given of day, discount day-nya kita isi 10, balance due day-nya kita isi 30, discount for early payment kita isi 2%. Selanjutnya kita oke kan. Untuk kartu hutang berikutnya caranya sama seperti cara PT Advance. Di sini semua kartu hutang dan piutangnya sudah saya buat. Sekarang kita akan mengisi saldo awalnya. Caranya kita pilih setup, kemudian balance, kemudian kita pilih customer balance. Kemudian kita add cell, terus kita pilih nama customer yang akan kita isi, yaitu PT Singadunia. Date-nya kita isi tanggal 28 November 2019. Infonya kita isi saldo awal piutang dagang. Total inclusive tax-nya kita isi 281.050.000. Tax code-nya kita isi NT. Kemudian record. Oke kan? Untuk selanjutnya cara pengisiannya sama seperti cara pengisian PT Singadunia. Jika muncul kata congratulations, artinya total saldo awal piutang dagang yang kita isi itu sama dengan neraca saldo yang kita isi sebelumnya pada akhir bulan November. Terus kita oke kan? Sudah kita oke. Out of balance amount-nya itu selalu 0. Kemudian kita close. Lanjut ke pengisian saldo, pengisian supplier. Pertama kita add purchase, kemudian kita isi supplier name-nya PT Advance. Tanggalnya kita isi tanggal 24 bulan 11 2019. Memonya kita isi saldo awal hutang dagang. Total including tax-nya 182.804.508. Tax code-nya NK. Kemudian record. Terus oke kan. Untuk PTL kan sama seperti PT Advance cara pengisiannya. Jika muncul kata congratulations lagi, artinya total saldo awal hutang dagang sama seperti total yang ada di akhir neraca saldo bulan November. Kemudian kita oke kan. Selanjutnya kita akan membuat kartu persediaan. Selanjutnya saya akan membantu kalian cara membuat kartu persediaan. Di soal terdapat dua daftar persediaan. Yang pertama, daftar persediaan barang dagang. Yang kedua, daftar jasa reparasi. Kita akan mengerjakan daftar persediaan barang dagang terlebih dahulu. Caranya inventory, kemudian kita ke item list, kemudian kita pilih new, kita masukkan item number-nya, buat teks, kita masukkan namanya, setelah itu karena di soal daftar persediaan barang dagangnya menggunakan sistem perpetual, jadi kita centang ketiganya.
Kalau dalam soal menggunakan sistem fisik, berarti kita hanya tentang I buy dan I sell. Untuk fisik dan perpetual, bedanya hanya di I buy. Kalau I buy, dalam metode fisik, kita menggunakan akun purchase. Kalau perpetual, kita menggunakan akun cost of goods sold. Selanjutnya kita ke buying details. Standard cost-nya kita isi dengan harga beli, yaitu 3.880.000. Buying unit of measure-nya kita isi per unit. Tax code-nya kita pilih PPN. Karena di soal ada tertera harga jual, kita lanjut ke selling details. Best selling price-nya kita isi dengan harga jual 7.200. Tax code-nya kita isi PPN. Selling unit-nya kita isi dengan satuan barang, yaitu unit. Terus kita oke-kan. Kita withdrawalkan. Kemudian untuk daftar persediaan barang dagang selanjutnya sama seperti caranya kita mengisi daftar persediaan barang Aquatech. Di sini saya sudah membuat semua daftar kartu persediaan barang dagang. Selanjutnya saya akan membuat daftar jasa reparasi. Caranya sama seperti Aquatech, hanya beda sedikit, yaitu pilih new. Kemudian kita masukkan item number-nya, namanya, kemudian kita centang I sell karena perusahaan jasa menggunakan I sell saja. Untuk akunnya kita bukan menggunakan akun sales, kita ganti dengan akun service income. Selanjutnya kita pilih selling details, kemudian kita masukkan harga jualnya sebesar 300.000. Tax code-nya kita tetap menggunakan PPN. Selanjutnya kita oke-kan. Kemudian kita pilih Ikron Al. Untuk daftar jasa reparasi selanjutnya, cara membuatnya sama seperti daftar reparasi yang pertama, yaitu reparasi RO Advance. Di sini saya sudah membuat semua data persediaannya. Selanjutnya kita akan mengisi saldo persediaannya. Caranya kita pergi ke inventory, kemudian adjust inventory. Inventory journal number-nya kita biarkan saja. Date-nya kita ganti jadi tanggal 1 bulan 12 2019. Memo-nya kita isi saldo awal. Persediaan dagang. Item number-nya kita pilih Aquatech. Untuk lebih cepat pengerjaannya, kita pilih dulu item number yang mau diisi secara berurutan. Baru kita isi kuantitinya secara berurutan. Untuk harga per unitnya kita isi dengan harga beli. Setelah itu akunnya kita pilih merchandise inventory, akun yang pertama. Cara cepatnya kita ketikkan ulang saja akunnya. Di sini saya sudah membuat semuanya. Saya tinggal record. Dan itu sudah terisi semua saldo awalnya. Selanjutnya akan diajarkan oleh teman saya cara mengerjakan transaksi yang terdapat di soal. Jadi, saya akan membahas salah satu dokumen tanggal 21 Desember 2019, yaitu pengumuman dividen. Jurnalnya itu dividen pada income tax payable, pada dividen payable. Dividen 150 juta di debit. Cara hitungnya itu 1.500
kali 100.000 sama dengan 150 juta. Terus income tax payable 15 juta di kredit, dividend payable 135 juta di kredit. Kita menggunakan income tax payable karena hutang pajaknya akan kita tanggung dan akan kita bayarkan nanti. Tanggalnya kita isi sesuai soal, memonya atau keterangannya kita isi pengumuman dividen. Jika kita sudah selesai menginput data kita atau dokumen, kita bisa melihat hasil akhirnya di bagian records. Di bagian records ada account, banking, DST, sales, dan lain-lain. Jika kita ingin membuka neraca saldo atau trial balance, itu ada di bagian accounts, trial balance, kemudian display, dan akan muncul hasilnya. Atau jika kita ingin membuka profit and loss, ada di bagian account juga. Kita ganti tanggalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Display. Dan masih banyak lagi. Oke.